Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan di sini kita akan mereaction Rocky Gerung, ya kan? Bisa, ya biasalah ya kan. Rocky Gerung itu selalu diundang ya kan, kemana-mana ya kan. Ya Rocky Gerung ini sebenarnya bukan siapa-siapa dan dulunya kita tidak kenal Rocky Gerung ya. Tetapi setelah Rocky Gerung ini ya bisa dibilang ya menghujat, mencaci maki pemerintah, maka ya Rocky Gerung terkenal lah ya kan guys. Seperti yang di video ini yang kita akan reaction ini, ya Rocky Gerung lagi diundang oleh media ya bocor halu ya kan. Bocor halu. Bocor halus. Bocor halu aja lah ya kita panggil ya kan. Nah, di sini Rocky Gerung mengatakan Jokowi setelah 20 Oktober kita apain gitu. Waduh, cocotmu ya kan. Coba langsung saja, nanti ada juga komentar-komentar netizen ya kan. Langsung saja, ini dia videonya. 20 Oktober, Jokowi mesti ngapain tuh? Setelah 20 Oktober tahun ini. Jokowi mesti pertanyaannya, 20 Oktober kita mesti apain Jokowi? Tragis betul Pak Jokowi itu kan. Lain kalau dia fading away pelan-pelan kan, oke, sampai akhirnya dia akhirnya jadi raja. Sekarang masih poin itu beblak habis. Yakin lo ya dia akan habis setelah 20 Oktober? Habis. Sama sekali habis tuh. Apa yang lu lihat dari indikasi perpecahan Prabowo dan Jokowi sekarang ini, Bang? Kan Prabowo diperkenalkan sebagai presiden terpilih terus-terusnya. Ya soal anggaran, kan Jokowi nggak ngerti bahwa ambisi itu akan dibatalkan oleh APBN, ambisi Jokowi. Prabowo ngerti. Seluruh ambisi dia itu kalau tidak comply dengan APBN nihil. Nah karena itu dia mulai cicil bahwa saya tidak akan dilantik di IKN atau saya mungkin akan mengutamakan makan siang, dan sinyal itu kan pada Jokowi kan. Jadi Prabowo bahkan tunjukkan bahwa yang gua janjiin makan siang pun yang berapa 76 triliun itu, yang 7.000 yang 15.000 gua pangkas jadi separuh loh Pak Jokowi, apalagi IKN kan. Itu sinyal itu kan mesti dibaca sebagai grammar Japanese culture kan. Prabowo menguasai itu juga ya. Oh ya sangat. Halu-halu semua ya guys. Nah, coba kita dengar tanggapan netizen ya guys tentang ya netizen komentari tentang video ini. setelah 20 Oktober tahun ini. Jokowi Pertanyaannya, 20 Oktober kita mesti apain Jokowi? Tiada hari tanpa Jokowi, tiada bicara tanpa bicara Jokowi, tiada pembicaraan yang menarik tanpa membicarakan Pak Jokowi. Ya benar. Termasuk si RG. Si RG ini kan nongol dari antah berantah karena bicara Jokowi. Kalau bukan karena bicara Jokowi, ya dia belum terkenal. Malah kita nggak tahu dia ada di mana sekarang. Iya. Itu ya. Dia masih jadi filsuf yang terkenal di lingkungannya sana tapi tidak dikenal orang gitu. Ya. Dia tidak bisa sombong seperti sekarang ini kalau bukan karena Jokowi. Terutama pakai diksi tolol dan dungu yang bikin dia terkenal. Walaupun itu sebenarnya bagi bangsa Indonesia itu haram. Karena warisan nenek moyang kita salah satunya adalah kita terkenal sebagai bangsa yang arif, bijaksana, bangsa yang sopan santun. Sehingga bahasa atau diksi dungu dan tolol itu adalah haram buat negara kita. Tapi sudahlah. Gitu. Mari kita ke topik. Ada apa sesudah tanggal 20? Loh bagi saya sesudah tanggal 20, presiden Jokowi sudah bukan presiden, maka presidenku adalah Prabowo. Ya. Karena aku dukung Prabowo waktu itu. Jadi aku bukan barisan yang kalah, aku selalu barisan yang menang. Benar, Bang. Zaman SBY, aku pilih SBY. Gitu. Sebagai pemenang, aku menang. Tapi aku nyesel. Menyesal. Karena banyak keinginanku sebagai rakyat tidak terpenuhi di masa dia. Lalu, Megawati atau Abdul Rahman Wahid. Saya kecewa. Karena dia diturunkan sama Amin Rais. Aduh, saya nggak kecewa lagi. Lalu saya pilih Mega. Mega, saya kecewa. Karena menteri-menterinya. Dulu saya kecewa itu pada saat banyak penjualan aset negara. Saya tidak terlalu mendalami itu, tapi itu kekecewaan saya. Lalu, Jokowi. Sampai sekarang ini saya belum menyesal. Jadi Pak Jokowi itu menurut saya masih is the best. Ya, is presiden the best. terbaikku. Ini aku bukan pengikut kayak pengikut PDIP atau pengikut apa yang menganggung-anggungkan. Enggak, aku tidak menganggung-anggungkan. Dia sama, presiden the best dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Banyak kekurangannya ya banyak lah. Mana ada orang yang nggak ada kekurangannya.
Pasti ada kekurangan. Tapi orang yang berbuat itulah memang yang akan membuat banyak kesalahan. Kalau tidak berbuat ya nggak salah. Diam-diam aja di rumah nggak akan ada perbuatan salah gitu ya. Iya, benar. Itu. Jadi bagi saya sesudah tanggal 20 udah selesai Pak Jokowi. Selesai dengan baik. Dan saya menyambut Pak Prabowo. Ayo Ya, berjuang benar. lagi. Melebihi Pak Jokowi kalau perlu. Ya, Sebagai itu presiden harapan pilihanku. kita. Tapi kalau nanti Pak Prabowo mengecewakan aku, ya sudah, aku tunggu tahun depan lagi, aku milih yang lain. Tuh, betul, Selesai. betul. Sisanya adalah aku hidup sebagai rakyat. Aku butuh makan, aku butuh kerja, aku butuh macam-macam. Sehingga urusan politik itu urusan orang yang main politik lah. Tapi kalau Presiden Jokowi digugat pada masa akhir jabatannya, misalnya sesudah dia apa namanya Pensiun. menyelesaikan tugasnya, lalu ada pengadilan rakyat lah seperti narasi-narasi itu. Menurut saya pengadilan rakyat harus dilakukan terhadap semua orang, gitu ya. Harus dilakukan terhadap orang-orang yang duduk di trias politika itu, di lembaga-lembaga itu. Di yudikatifnya siapa, di legislatifnya siapa, di eksekutifnya siapa yang harus dipanggil semuanya. Jangan lihat Jokowi doang. Kamu kira bangun jalan tol yang semahal itu tanpa persetujuan DPR? Kalau kebijakan Jokowi akan disasar oleh orang-orang tertentu yang dungu. ingin berkuasa tapi gagal, maka yang lain-lain pun harus diadili. Gitu. Tapi nggak mungkin lah, Tapi ya Pak. terserah lah. Yang saya sayangkan kalau bangsa ini pecah untuk hal-hal yang tidak Ya, perlu. tidak Karena perlu. kita harus bergerak maju, bukan bergerak mundur. Yang sudah selesai, mari jangan ulangi. Itulah demokrasi. Demokrasi itu kan kita milih, lalu kita dukung. Kalau tidak setuju ya tunggu pemilihan berikutnya. Pilih yang lain. Gitu. Jadi jangan ikut ya kata-kata si RG ini. RG ini lari untuk dirinya sendiri, dia tidak memikirkan bangsa ini. Nah, benar. Gitu. Ya, benar-benar. Ya, saya setuju dengan abang kita ini ya, guys. Nah, jadi guys ya, kalau menurut aku juga begitu ya kan. Kak Rocky Gerung ini sebenarnya bukan siapa-siapa, terkenal hanya karena mencaci maki Pak Jokowi, berdengkur dengan Pak Jokowi, dan macam-macam lah ya, terkenal karena cacian ya kan. Kalau tanpa Jokowi ya Rocky Gerung ini sudah nggak ada apa-apanya gitu ya kan. Nah, aku pun nggak tahu lah nanti Rocky Gerung ini akan bicara soal apa ya gitu ya setelah Pak Jokowi nggak jadi presiden ya kan. Masa mau menyerang Gibran? Oh, kayaknya Gibran ya kan. Karena masih keluarga anaknya Pak Jokowi ya kan. Nah, nggak tahu lah, tapi Pak Prabowo mungkin dia nggak serang, tapi khusus menyerang Gibran. Tapi kita lihat aja nanti ya kan. Karena Mas Gibran akan lawan bukan seperti Pak Jokowi yang ya dikata-katain ya diam aja. Tapi kalau Mas Gibran ya ngelawan secara kalem gitu ya kan guys. Nah, oke. Lanjut kita ke video terakhirnya ya. Ini Prabowo sentil keras tukang caci maki tidak lama lagi akan terbukti. Oke, langsung saja ini dia videonya. Prabowo sentil keras tukang caci maki, tak lama lagi akan terbukti. Prabowo berikan statement seperti ini, tujuannya pun kita juga tidak tahu yang mana, kan seperti itu. Tapi kaum orang-orang yang seperti pembenci pemerintahan atau Jokowi, keluarga, itu sudah memberikan statement seperti ini. Dan seperti ini. Jadi mereka ini adalah tukang-tukang gorengan berita, yang dimana terkadang beritanya apa, judulnya apa, yang diucapkan apa, digoreng dengan mereka sendiri, kelompok mereka sendiri, dipercayai mereka sendiri, dan dibikin heboh mereka sendiri, kan? Nah, iya. Padahal kalau bisa dibilang, jangan pernah paksakan asumsi kalian yang paling benar, karena asumsi hanyalah sebuah asumsi. Kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh beliau, seperti itu. Jadi bisa nggak kalian itu menanggapi sesuatu hal itu dengan bijak, kan seperti itu. Oke, kalau ngomongin masalah hinaan-hinaan, ada yang bilang ini sudah keterlaluan, Fufapa menghina Pak Prabowo. Katakan itu memang benar, Gibran, kan seperti itu. Oke, katakan. Kalian paham nggak apa yang diterima keluarga Jokowi? Keluarga Jokowi, anak-anak Jokowi, cucunya, menantunya semua. Kalian tahu nggak hinaan apa yang diberikan atau dilontarkan kepada keluarga mereka? Tentang agama, tentang fisik, tentang semuanya. Ya, kita udah melupakan dibalas, itu ya. Tidak. Ada yang ditanggapin juga tidak. Bahkan sesekali dia menanggapi dengan cara kreativitas, dengan
dipakai lucu-lucuan saja, Ya. jangan digunakan sakit hati seperti itu. Jadi di sini pesanku adalah kenapa kalian sibuk seakan kalian pembela Pak Prabowo? Ya. Padahal sejatinya kalian hanya pembenci Jokowi dan menggunakan Prabowo sebagai alat seakan-akan tebeng kalian bahwa kalian tidak setuju dengan adanya Gibran. Ya. Percaya atau tidak, mereka ini baik-baik saja, tidak ada masalah. Mereka sibuk memikirkan Indonesia ke depan seperti apa. Mereka memikirkan bagaimana stabilitas negara kita tetap baik, perekonomian kita semakin baik. Yang dipikirkan mereka hanyalah Indonesia menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hanya itu, tidak pernah memikirkan hal-hal yang receh seperti yang kalian buat itu. Jadi mari kita bareng-bareng memikirkan bagaimana Indonesia ini lebih baik. Kalau kalian tidak bisa memikirkan Indonesia, pikirkan diri kalian bagaimana kalian lebih baik dari hari kemarin. Itu saja. Jangan terlalu jauh mikirkan negeri kalau memang kalian tidak punya kapasitas di bidang tersebut atau di batas tersebut. Oke? Ya, benar ya kan. Sebenarnya mereka-mereka yang membuat isu lebih dulu ya kan. Tapi kaum-kaum mereka juga yang menggorengnya ya guys. Seperti ya kan kemarin-kemarin pernah juga ya yang mengatakan ya kalau nggak salah yang ngaku-ngaku jadi Habib ya mengatakan gerakan berani mati pembela Pak Jokowi itu akan kumpul gitu ya kan sebanyak 20 ribuan gitu ya kan. Sebenarnya itu kita nggak tahu beritanya daripada mana. Dia pula yang membuat isu ataupun membuat berita gitu ya kan. Digoreng oleh kelompok-kelompok mereka ya kan seolah-olah ini suruhan Jokowi gitu ya kan. Aduh, Pak Jokowi sudah mau lengser aja, udah mau lengser, udah mau habis jabatannya, masih aja mau menggerakkan orang gitu ya kan. Itu gorengan mereka. Soal pupuk apa aku yakin kelompok-kelompok mereka yang bikin gitu ya kan. Digoreng sedemikian rupa. Tapi ya benar ya kan Pak Prabowo tidak pernah ya sedikit pun lah menanggapi tentang hal ini ya kan. Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran, Pak Jokowi memikirkan tentang masa depan bangsa ini. Gimana bangsa ini ataupun rakyat-rakyat Indonesia semakin makmur gitu ya kan. Bangsa ini semakin diakui dunia, semakin maju gitu ya kan. Ya bukan mempermasalahkan al-fufuf apalah, pesawat pribadi lah, jet pribadi lah ya kan. No. Oke guys, apa tanggapan kalian tentang video ini? Rocky Gerung terutamanya ya kan. Kalau nggak ada Jokowi, nggak dapat makan Rocky Gerung nih guys. Tapi nggak tahu lah, setelah ini berani nggak ya komentari Pak Prabowo seperti yang mana dulu mengomentari ataupun menghujat, mencaci maki Pak Jokowi. Berani nggak? Kita lihat aja nanti guys. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.